Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori produksi. Perkenalkan, saya Kadef Firafsanjani sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, dan saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Kurnia Mainawati sebagai pemateri pertama, ada Ika Nurwahyuni sebagai pemateri kedua, dan ada Putri Dinda Lestari sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan berikut ini. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian teori produksi. Dalam buku Perloff, produksi diartikan a firm use a technology of production process to transform input of factor of production into output. Bahwa produksi merupakan suatu proses kombinasi faktor-faktor input untuk menghasilkan produk dan jasa. Kegiatan produksi, baik individu maupun perusahaan, secara umum selalu akan memenuhi 3 faktor produksi. Yang pertama, modal, yang sering juga disebut input tetap, seperti tanah, mesin, gedung. Kemudian, tenaga kerja adalah orang-orang yang memiliki skill ataupun tidak memiliki skill. Dan yang terakhir adalah bahan baku, seperti bahan bakar. Dalam ilmu ekonomi, setiap proses produksi memiliki elemen utama, yaitu input, proses, dan output. Input memiliki arti sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan proses merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Untuk output merupakan produk yang dihasilkan dalam suatu proses produk. Dan dari pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi adalah suatu usaha untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia, di mana dalam proses produksi mengubah input menjadi output sehingga akan menghasilkan suatu barang yang banyak. Dan dapat disimpulkan, teori produksi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Yang selanjutnya adalah hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang. Hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang bisa disebut juga the law of diminishing return. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada awalnya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi setelah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi yang seperti ini menyebabkan perubahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum lalu menurun. Di dalam hukum ini itu ada 3 tahap. Yang pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Yang kedua, produksi total pertambahannya semakin melambat. Lalu produksi total yang semakin lama berkurang. Beberapa sifat dari hukum ini, yang pertama adalah pertambahan faktor produksi secara terus-menerus dapat menyebabkan produksi total meningkat sampai di tingkat tertentu. Awalnya ketika produksi total bertambah, produk marginal naik. Lalu pada saat total produksi mencapai titik balik, produksi marginal akan mencapai titik maksimum. Setelah produksi total mencapai titik balik, maka produk marginal akan menurun. Pada tingkat produksi total maksimum, produksi marginal sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah produksi total, marginal, rata-rata, dan produksi optimum. Produksi total atau total produk, bisa disingkat TP, adalah keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Sedangkan produk marginal atau bisa disingkat MP atau marginal produk adalah tambahan produksi yang disebabkan oleh pertambahan
satu tenaga kerja yang digunakan. Lalu produksi rata-rata atau average product, bisa disingkat AP, adalah produk yang secara rata-rata dihasilkan oleh satu pekerja. Produksi maksimum adalah ketika produksi marginalnya sama dengan 0, sedangkan produksi optimum adalah ketika tercapai pada saat produksi rata-rata mencapai maksimum atau pada saat produksi rata-rata sama dengan produksi marginal. Contoh tabel di atas digambarkan bahwa sebidang tanah dengan jumlah yang tetap, tetapi jumlah tenaga kerjanya berbeda-beda. Yang di dalam kolom produksi total itu mengalami pertambahan sangat cepat, yang tenaga kerjanya yang awalnya 1 menjadi 2 dan yang 2 menjadi 3 tenaga kerjanya. Dalam keadaan ini merupakan tahap pertama, karena setiap pertambahan tenaga kerja menghasilkan pertambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Lalu saat apabila tenaga kerja ditambah dari yang tenaga kerjanya 3 menjadi 4, lalu dari 4 menjadi 5, maka dalam keadaan ini pekerja menghasilkan pertambahan produksi yang berkurang dari sebelumnya atau pertambahannya menurun. Keadaan ini merupakan di tahap kedua, dan di sini produksi marginal akan berkurang. Di tahap ketiga, pertambahan tenaga kerja tidak menambah jumlah produksi total, melainkan jumlah produksi total malah berkurang. Pada awalnya yang tenaga kerjanya 7 menjadi 8, produksi total masih bertambah. Tetapi pada saat jumlah tenaga kerjanya 8 menjadi ke 9, jumlah produksi totalnya menurun. Yang selanjutnya adalah cara menghitung produksi marginal. Rumusnya MP sama dengan delta TP per delta L. Produksi marginal sama dengan delta TP. Delta TP adalah pertambahan produksi total, sedangkan delta L adalah pertambahan jumlah tenaga kerja. Jadi produksi marginal sama dengan pertambahan produksi total dibagi pertambahan jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh yang di tabel tadi, saat tenaga kerja ada 2 lalu menjadi 3. Pada saat tenaga kerjanya ada 2, itu produksi totalnya 400, sedangkan pada saat tenaga kerjanya ada 3 adalah 810. Jadi pertambahan produksi totalnya di sini adalah 410. Maka bisa dihitung produksi totalnya dari 400 ke 810 adalah 410, yaitu 810 dikurangi 400, yang dari produksi total tenaga kerjanya 3 dikurangi hasil produksi total yang tenaga kerjanya 2. Lalu yang delta L, pertambahan jumlah tenaga kerja, yaitu dari 2 orang menjadi 3 orang, yaitu bertambah 1. Jadi produksi marginalnya yaitu pertambahan produksi total tadi 410 dibagi pertambahan tenaga kerja yaitu 1. Berarti hasilnya 410 dibagi 1, jadi 410. Yang selanjutnya adalah menghitung produksi rata-rata. Rumusnya AP sama dengan TP per L. Jadi produksi rata-rata sama dengan produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Contohnya pada saat jumlah tenaga kerja 3 orang, jumlah produksi totalnya adalah 810. Jadi tinggal dihitung total produksinya tadi 810 dibagi jumlah tenaga kerjanya 3, hasilnya 270. Ini adalah hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Kurva TP adalah produksi total, menunjukkan jumlah total produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk produksi. Bentuknya cekung ke atas. Jika jumlah tenaga kerja yang masih sedikit, ini yang kurang dari 3 ya. Terus dalam keadaan ini produksi marginal naik, kurva MP-nya naik.
Saat jumlah tenaga kerja menjadi 4, pertambahan tenaga kerja selanjutnya, produksi total tidak bertambah secepat sebelumnya. Dan ini ditunjukkan oleh kurva MP yang menurun. Lalu, sebelum jumlah tenaga kerja melebihi 4, produksi marginal lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Maka, kurva AP, produksi rata-rata, akan bergerak ke atas. Ini menggambarkan produksi rata-rata bisa bertambah tinggi atau tetap. Pada saat jumlah tenaga kerja ada 4, kurva MP memotong kurva AP. Setelah itu, kurva AP menurun. Ini menggambarkan produksi rata-rata merosot. Perpotongan kurva AP dan kurva MP menggambarkan permulaan tahap kedua, dan pada tahap ini produksi rata-rata berada pada tingkat tertinggi. Dan di sini adalah yang menunjukkan produksi optimum. Yang ketiga, dimulai saat ada 9 tenaga kerja. Pada tingkat ini, kurva MP memotong sumbu datar atau 0 hingga berada di bawah sumbu datar. Ini produksi marginalnya mencapai angka negatif. Kurva TP juga menurun. Ini menggambarkan produksi total akan semakin berkurang jika lebih banyak menggunakan tenaga kerja untuk produksi. Di tahap ini, tenaga kerja yang digunakan melebihi dari yang diperlukan untuk menjalankan produksi tersebut secara efisien. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan isokuan dan isokos. Yang pertama adalah isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam input variabel dengan tingkat teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi analisis produk dengan dua faktor input adalah variabel, baik kapital dilambangkan dengan huruf K besar maupun tenaga kerja yang digambarkan dengan huruf L besar. Maka bentuk isokuan dengan kurva dapat dilihat seperti gambar berikut. Kurva isokuan ini menunjukkan kombinasi dua input, yakni modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi, jika semakin jauh dari titik origin atau titik 0 atau semakin ke atas, maka output yang dihasilkan juga akan semakin banyak karena penggunaan input yang bertambah. Biasanya slope dari isokuan ini disebut dengan marginal rate of technical substitution. Jika dilihat dari kurva tersebut dapat ditarik ciri-ciri atau karakteristik isokuan. Yang pertama adalah berlereng slope negatif. Apabila perusahaan akan mengurangi salah satu input, maka harus mengkompensasi dengan menambah input yang lain agar outputnya tetap sama. Yang kedua adalah cembung terhadap titik origin atau titik 0, tidak berpotongan, dan semakin ke kanan atau semakin tinggi, maka semakin besar kuantitas outputnya. Dapat dilihat juga, ini juga termasuk contoh kurva isokuan. Kurva isokuan ini didapat dari tabel di sampingnya juga. Tabel ini berisi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output sebanyak 10.000 unit. Jadi untuk menghasilkan tingkat output sebanyak 10.000 unit barang dapat dilakukan berbagai kombinasi input modal dan tenaga kerja. Dilihat pada titik A, produsen memilih lebih banyak menggunakan modal dibandingkan dengan kombinasi kapital atau tenaga kerja, dan demikian juga seterusnya. Jika L berkurang, maka K juga harus bertambah, dan sebaliknya, jika K berkurang, maka L yang bertambah. Hal tersebut itu akan menghasilkan tingkat output yang sama, yaitu 10.000 unit. Saya tadi juga sedikit menyinggung tentang marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS ini menunjukkan seberapa besar sih suatu input dapat dikurangi jika kita ingin menambah input yang lain agar output yang dihasilkan itu tidak berubah. MRTS L4K adalah menunjukkan seberapa besar kapital yang harus dikurangi apabila ingin menambah 1 unit tenaga kerja di mana tingkat output adalah tetap sama.
dapat dilihat persamaan sistematis marginal rate of technical substitution of labor for capital adalah sebagai berikut. MRST L4K sama dengan slope negatif sama dengan jumlah K per jumlah L. Di sini disajikan tabel MRTS. Dapat dilihat perpindahan dari titik A ke titik B itu menunjukkan bahwa untuk menambah 2 unit L, maka perlu pengorbanan sebanyak 2 unit K. Sedangkan dari B ke C, produsen mengorbankan 2 unit K untuk menambah 2 unit L. Maka dengan mengacu pada tabel tersebut, dapat disajikan persamaan MRTS sebagai berikut. Dapat dilihat yang pertama, titik kombinasi A ke B. Diketahui jumlah L titik A ke B itu 5 dikurangi 7 itu sama dengan min 2. Terus jumlah K pada titik A ke B itu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Tinggal dimasukkan ke rumus persamaan tadi, yaitu 2 per min 2 itu sama dengan min 1,2. Terus yang kedua, B ke C itu diketahui jumlah L 7 dikurangi 10 itu min 3. Terus jumlah K itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sama lagi dimasukkan ke persamaan MRTS tadi itu sama dengan 2 per min 3 sama dengan min 0,6. Dan seterusnya dapat dilihat pada tabel itu ada min 1,0, min 0,6, min 0,3, min 0,25. Yang selanjutnya adalah isokos. Isokos adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input yang memerlukan biaya yang sama. Jika kita asumsikan perusahaan hanya memerlukan 2 input dalam produksinya, yaitu tenaga kerja yang dilambangkan dengan huruf L besar dan kapital yang dilambangkan dengan huruf K besar, maka dapat ditarik persamaan isokos adalah C sama dengan W kali L plus R kali K. C-nya di sini itu C besar, yaitu biaya total, L-nya L besar, jumlah tenaga kerja, W-nya W kecil, yaitu upah atau gaji tenaga kerja, R-nya juga kecil, itu bunga atau biaya kapital, K besarnya itu kapital. Misalnya ya, diketahui perusahaan mempunyai upah sebesar 5 juta dan harga mesinnya sebesar 10 juta, maka untuk biaya produksi itu sebesar 100 juta dapat direncanakan dengan kurva isokos sebagai berikut. Dapat dilihat tabel dan kurva isokos tersebut. Kurva isokos ini didapat dari tabel di sampingnya. Sepanjang kurva isokos kombinasi L dan K seperti titik A, B, C, D, dan E menggunakan biaya yang sama, yaitu 100 juta. Selanjutnya jika kalian kalau tidak diketahui kombinasinya, kita juga dapat mencari kombinasi sendiri, yaitu dengan persamaan yang tadi ya. C sama dengan W kecil kali L plus R kecil kali K. Oke, langsung saja ya. Tadi contohnya masuk ke persamaan ini. C-nya tadi itu 100 juta, W-nya 5 juta, R-nya 10 juta. Yang pertama kita misalkan mencari K dari titik A. Dan perusahaan ini menginginkan jumlah mesin sebesar L itu 20. Langsung masukkan saja ke persamaan tadi. C-nya itu 100 juta sama dengan W-nya 5 juta dikali 20 plus 10 juta kali K, karena K-nya kan yang dicari. Terus di bawahnya 5 juta dikali 20 itu 100 juta. Terus 110 juta K dipindah ruas ke kiri sama dengan 100 juta dikurangi 100 juta itu sama dengan 0. Jadi K-nya itu 0. Terus yang kedua, misalkan mencari L. Kita balik ya. Dari titik B. Perusahaan ini menginginkan tenaga kerja yaitu 3. Langsung dimasukkan juga ke persamaan tadi.
C-nya 100 juta, W kecilnya 5 juta, kan yang dicari L-nya, L besarnya, plus 10 juta kali 3. Terus 10 juta dikali 3 itu menghasilkan 30 juta. Terus 5 juta W dipindah ruas ke kiri sama dengan 100 juta dikurangi 30 juta itu sama dengan 70 juta. Jadi W 70 juta dibagi 5 juta itu sama dengan 14. Dari titik kombinasi lain juga dapat disesuaikan dengan persamaan tersebut apabila kombinasi tidak diketahui. Jadi isokuan dan isokos itu sama saja kayak kurva indifference dan budget line di konsumen. Cuma bedanya di sini kalau produksi itu dinamakan dengan isokuan dan isokos. Pembedanya itu hanya seperti kayak kalau di konsumen itu apa sih yang dikonsumsi konsumen, kayak seperti baju atau pakaian, makanan seperti itu. Kalau di produksi ini itu apa sih yang dikonsumsi produsen untuk menghasilkan barang yang diproduksi itu, kayak seperti mesin, tenaga kerja, modal, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran isokos. Nah, teman-teman sudah bisa melihat di PowerPoint ada sebuah gambar. Yang pertama itu ada gambar A, yaitu merupakan gambar rotasi kurva isokos. Kemudian di gambar yang sebelah B itu merupakan gambar pergeseran kurva isokos. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung atau mungkin masih banyak yang kurang memahami tentang apa sih perbedaannya rotasi dengan pergeseran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Oke, pertama teman-teman bisa melihat pada gambar A, di situ ada mesin dan juga ada tenaga kerja. Dengan grafik seperti itu, ada I1, ada I2, dan ada I3. Oke, saya permisalkan. Misalkan perusahaan A ini mempunyai anggaran sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini itu akan 100 juta ini memang dananya ini khusus untuk mesin dan untuk tenaga kerja. Nah, anggap titik yang ada di mesin itu sebanyak 5 mesin. Kemudian, bila kita lihat pada rumus I3 itu kita permisalkan itu 5 orang tenaga kerja. Jadi perusahaan A ini dengan dana 100 juta itu sudah bisa membiayai 5 mesin dan juga menggaji 5 tenaga kerja pada titik I3. Nah, kemudian I3 ini bisa bergeser ke I2 dan juga ke I1. Nah, maksudnya apa gitu? Nah, maksudnya ketika ada faktor misalkan terjadi UMP naik gitu, ternyata gaji karyawan ini naik, sedangkan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ini nominalnya masih sama 100 juta. Nah, mau nggak mau perusahaan ini akan mem-PHK salah satu dari kelima orang tenaga kerja ini. Nah, ketika I3 ini turun menjadi I2, anggaplah I2 ini tinggal 3 pekerja. Ya, anggap tinggal 4 pekerja. Otomatis ada 1 pekerja yang memang di PHK. Nah, ini karena diakibatkan UMP naik dan juga dana yang dianggarkan oleh perusahaan itu tetap 100 juta gitu. Kemudian terjadi lagi UMP naik pada suatu perusahaan ini gitu. Kemudian I2 ini pun bisa bergeser lagi ke I1. Terjadi lagi lah PHK pada karyawannya gitu. Nah, jadinya yang tadinya karyawan ini ada 5 orang itu bisa menjadi 3 orang. Nah, ini disebabkan karena adanya penaikan UMP, kemudian dana yang dianggarkan oleh perusahaan tersebut itu tetap 100 juta. Sehingga dapat teman-teman lihat ini terjadi rotasi kurva isokos seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan rotasi kurva isokos. Kemudian pada gambar sebelahnya, pada gambar B, nah ini ada pergeseran kurva isokos. Nah, teman-teman harus pahami dan harus bisa membedakan. Ya. Nah, di situ sama, masih ada mesin dan masih ada tenaga kerja. Nah,
masih sama, perusahaan mempunyai anggaran 100 juta. Nah, teman-teman melihat garis yang sebelah kiri, yang garisnya seperti ini, yang miring, itu ada di I1. Nah, dengan anggaran 100 juta itu perusahaan anggaplah ini bisa mendapatkan 5 mesin dan juga bisa menggaji 5 tenaga kerja. Kemudian I1 ini bisa naik menjadi I2 itu. Nah, berarti kan otomatis mesinnya ini bertambah dan juga tenaga kerjanya ini bertambah jumlahnya. Nah, bagaimana I1 ini bisa naik menjadi I2? Nah, ini disebabkan memang karena dari perusahaan tersebut itu memang menaikkan jumlah anggaran. Bisa saja yang tadinya I1 itu 100 juta, kemudian dari pihak perusahaannya itu ditambahkan lagi menjadi 200 juta. Kemudian dengan dana 200 juta ini perusahaan ingin menambah mesin dan tenaga kerjanya. Oh, kita punya anggaran 200 juta gitu. Kita mau deh naikin mesinnya jumlahnya, mungkin yang tadinya 5 menjadi 7 gitu. Kemudian yang tadinya tenaga kerja tadinya 5 juga menjadi 7. Nah, ini bisa itu karena memang adanya pertambahan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian ternyata ada anggaran lagi yang dilebihkan oleh perusahaan yang tadinya 200 juta itu di I2 gitu. Kemudian ditambah lagi 100 juta menjadi 300 juta. Nah, terus perusahaan minta, "Oh, kita tambah lagi mesinnya menjadi 10 gitu. Dan kita juga ingin menambah lagi karyawan menjadi 10." Nah, ini bisa gitu, teman-teman. Jadi memang ketika perusahaan ini menganggarkan dananya secara terus-menerus gitu dan ingin memang menambahkan dari mesin dan tenaga kerja itu bisa gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan pergeseran kurva isokos gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana rotasi kurva isokos dan juga pergeseran kurva isokos gitu. Jadi teman-teman sudah paham ya bahwa kalau rotasi itu adalah ketika perusahaan mempunyai dana yang pas, kemudian terjadi nih kayak misalkan UMP-nya naik gitu pada karyawan. Nah, dengan dana yang pas, dengan dana yang sama, perusahaan mau nggak mau harus mem-PHK karyawannya, sehingga terjadilah rotasi seperti itu. Kemudian kalau yang dimaksud dengan pergeseran, itu perusahaan itu menambahkan anggaran, kemudian ingin menambahkan jumlah mesin dan tenaga kerja. Kemudian grafiknya itu yang tadinya I1 bisa menjadi I2 dan juga bisa menjadi I3. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya mengenai pergeseran isokos, semoga membantu. Dan juga sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya dari kelompok 7. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih sangat banyak kekurangan dalam pemaparan kami dan ada kata-kata yang memang tidak berkenan di teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.